البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tapi apa perlu diperinci? Sebagaimana diperinci oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Yaitu apa? Orang yang jahil tetapi dia tidak mau belajar, ini tidak dimaafkan. Baik. Tidak dimaafkan bukan berarti dia langsung kafir, tapi apa? Dia berdosa. Dosa bertingkat-tingkat tentunya. Makanya nanti orang-orang yang sekedar taklid kepada pemimpin kufar, yaitu apa? Orang-orang awamnya orang kafir, ternyata masuk neraka juga dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak keluar dari neraka. Menunjukkan apa? Kejahilan dan taklid mereka itu tidak dimaafkan. Kenapa? Mereka punya kesempatan belajar tapi tidak mau. Baik, dan ada beberapa perincian yang lain disebutkan di kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsul khamis wa sittun ba'da 565. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ibda' biman ta'ul. Mulailah dengan orang yang menjadi alah, pakai ain, yaitu yang tergantung pada dirimu. Tergantung tapi secara apa? Manusiawi, yaitu apa? Engkau yang memikul beban nafkahnya. Biman ta'ul, yaitu orang yang engkau bertanggung jawab terhadap nafkah dia. Wa khairus shadaqah makana an dhuhril ghina. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang keluar dari bentuk kekayaan, kecukupan. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, atau yastaghni itu berusaha untuk merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari wa lafdzul Muslim aqsar. Ini lafaz Bukhari, adapun lafaz Muslim lebih singkat. Baik. Untuk lafaz yang pertama ini telah kita lewati tentang apa? Sabda Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berdasarkan hadis yang lebih panjang yang telah kita lewati itu, hadis 562 itu, ini terkait dengan apa? Dengan tidak meminta-minta. Makanya disebutkan oleh Al-Imamul Khattabi rahimahullahu ta'ala, ada dua kemungkinan di sini. Yaitu apa? Tangan di atas adalah yaitu orang yang berusaha menahan diri dari meminta-minta, maka derajatnya jadi tinggi. Walaupun untuk hadis yang lain, hadis Ibni Umar tentang masalah apa itu, mana yang lebih baik, yang memberi ataukah yang menerima, karena Rasul telah menafsirkan al-yadul ulya al-mu'tiyah wal yadus sufla al-asailah. Tangan di atas adalah tangan yang memberi, tangan di bawah adalah tangan yang meminta. Berarti apa? Makna yang kedua adalah bahwasanya tangan di atas yang lebih baik maksudnya adalah seperti yang Rasulullah sebutkan, yaitu tangan yang memberi, dan dia lebih baik daripada tangan yang meminta, orang yang meminta. Baik. Untuk hadis Hakim bin Hizam jelas yang makna yang pertama itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Kedua makna itu betul, tetapi apa? Untuk hadis Hakim bin Hizam menunjukkan apa? Tangan yang di atas maksudnya adalah muta'affifah, tangan yang berusaha menjaga diri, tidak mengambil pemberian orang lain, tidak meminta-minta. Baik. Dan ini juga dijelaskan oleh Al-Munawi, demikian pula Ali Al-Qari. Sekarang orang-orang Sufiyah di dalam rangka untuk menguatkan pendapat mereka bahwasanya meminta-minta itu boleh dan bagus, karena orang Sufiyah, terutama kelompok Turukiyah, mereka memang apa? Suka bepergian untuk meminta-minta. Nah, Ikhwanul Muslimin bagian dari Sufiyah, karena pemimpinnya adalah apa? Hasan Al-Banna, Thariqah Sufiyah Hasofiyah. Maka jangan heran kalau mereka, kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, mereka adalah kelompok yang paling pandai dalam
meminta-minta, memanfaatkan momentum apapun untuk meminta harta muslimin. Baik. Orang Sufiyah mereka mengatakan bahwasanya meminta-minta itu boleh dan bahkan bagus. Lalu bagaimana mereka menafsirkan hadis Hakim bin Hizam juga hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu ajma'in di sini? Kata mereka, al-yadul ulya al-akhidah. Tangan di atas mengambil. Oh, seperti apa pemerintah mengambil apa itu? Mengambil pajak, mengambil teks, dan pemerintah tetap lebih tinggi derajatnya daripada rakyat. Wal yadus sufla al-mu'tiyah atau apa? Al-aridah, yaitu yang menyodorkan, menawarkan sila diambil. Nah, tangan kita yang meminta tetap di atas. Oh, itu takwil. Ini telah dibantah. Jahat. Telah dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam hasyiah beliau terhadap Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan pendapat ini batilah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama bertentangan dengan sabda Nabi SAW sendiri, yang mana Nabi telah menafsirkan dalam hadis Ibni Abbas, dan beliau yang lebih tahu tentang hadis beliau. Apa itu? Al-yadul ulya al-mu'tiyah wal yadus sufla as-sa'ilah. Tangan yang di atas maksudnya adalah tangan yang memberi. Tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Berarti apa? Yang memberi memang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dan lebih utama daripada tangan yang meminta-minta. Kemudian kata beliau, sisi yang kedua adalah daruratus syarat, yaitu dari sisi kepastian syariat. Dengan dalil yang banyak yang mutawatir menunjukkan apa? Haramnya meminta-minta dan hinanya meminta-minta. Sampai-sampai Rasulullah mendatangkan apa? Dalil yang menunjukkan ini dosa besar. Apa itu? Wala tazalu mas'alatun bi syakhsin aw bi rajulin hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi mus'atul lahm. Terus menerus seseorang itu meminta-minta sehingga dia datang di hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Berarti apa? Menunjukkan kalau dia minta itu berarti apa? Mulai dagingnya berkurang. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-mas'alatu khadshun yuhdasu biha wajhu syakhs. Meminta itu adalah codetan atau apa? Goresan atau calaran yang dengan itu wajah seseorang tercalar. Ya, kalau semakin sering maka semakin apa? Semakin tercalar, akhirnya catnya hilang memang. Maka apa? Dagingnya hilang. Naudzubillah. Ini dosa besar. Baik, dalil banyak sekali menunjukkan hinanya orang yang meminta-minta. Maka ini menunjukkan dari sisi syariat yang pasti, tangan di atas maksudnya adalah yang memberi, tangan di bawah adalah tangan yang meminta, yang rendah itu yang meminta. Dan dari sisi yang ketiga kata beliau, yaitu daruratul his, kepastian indrawi, yaitu kita lihat sendiri mana orang yang lebih mulia, orang yang sedang memberi pengemis atau pengemisnya. Jelas apa? Pengemis itu yang lebih hina. Bahkan walaupun pengemisnya itu pakai tai atau apa, naik Mercedes, enggak BMW kalau nggak salah dulu di Indonesia itu, masya Allah, pakai kereta mahal, tahu-tahu datang membawa apa? Proposal, ini kami perlu ini. Tetap di hati orang yang berakal dan berfitrah, tetap dia memandang ini rendah. Datang bukan ngasih duit malah minta, malah jadi rendah dia. Dan ada beberapa sisi pendalilan yang lain, pembahasan bantahan yang lain disebutkan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Baik, kelanjutannya besok insya Allah, masa yang akan datang insya Allah, wallahu a'lam. Meminta jadi mulia, malah wajib meminta-minta. Ini takwilnya mereka. Oh, tadi kan nggak rekam ya.